Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, mas sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Aziz sebagai perwakilan kelompok 6 di teori graf E yang beranggotakan saya sendiri dengan NRP 50252311131 dan teman saya Pramuditya Faiz Ardiansyah dengan NRP berikut dan juga Mas Jeremy James dengan NRP yang sudah tertera di lembar jawaban kami. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan demo bagian tugas 5 sama 6. Oke. Untuk nomor satu sendiri, untuk di tugas 5 terlebih dahulu, itu kita diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan delay printers problem, yang mana ada di PPT pada minggu kelima. Oke, jadi untuk menyelesaikan ini, langsung saja secara singkat. Jadi kan awalnya kita diberikan R sama dengan 4, yang mana R sama dengan 4 itu mengakibatkan kita mendapatkan permukaan baca 2 pangkat R alias 2 pangkat 4 atau 16 permukaan baca, yang mana kita akan membuat urutan pertama-tama kita akan membuat urutan 3 digit biner dengan aturan bahwa sebuah biner itu bersebelahan dengan 2 digit terakhir itu plus 0, kalau enggak 2 digit terakhir plus 1. Jadi contoh misalkan 001. Jadi nanti 2 digit terakhirnya kan 0 sama 1. Itu nanti ditambahkan dengan 0. Jadi menjadi 010 ataupun ditambahkan dengan 1. Jadi menjadi 011 gitu. Nah, dengan aturan tersebut itu kita bisa mendapatkan daftar biner sebagai berikut. Jadi dari 0 sampai 7 karena 3 digit 111 000 sampai 111 itu kita bisa mendapatkan aturan ini. Jadi 000 menjadi 000 dan 001, 001 menjadi 010 dan 011 pakai aturan yang tadi kita bahas. Nah, pokoknya dari semua itu kita bisa membuat list dengan membentuk sebuah graf, yang mana grafnya akan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kita itu bisa mendapatkan siklus alias kayak satu putarannya. Dapat kita lihat bahwa graf tersebut memiliki derajat genap, sehingga graf tersebut sudah pasti bersifat Euler. Salah satu contoh jalur Eulernya adalah ini. Jadi kita misalkan dimulai dari 000, jadi kita putar 000 jadi 000, 00 ke 001, 001 ke 011 dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang mana kita bisa juga mendapatkan contoh lain untuk jalur Eulernya. Nah, dari jalur yang kita dapatkan sebagai salah satu ini, kita bisa mengambil digit terakhir dari setiap biner untuk dimasukkan ke dalam rotating drum. Jadi, kita mulai dari yang kedua, karena ini sebagai state awal. Jadi, ambil saja digit terakhirnya 0, kemudian 1, kemudian 1, dan didapatkan sebagai berikut. Jadi, ini itu merupakan digit terakhir dari jalur Euler yang sudah didapat tadi. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke jawaban dan ini bukan hanya salah satu jawaban. Untuk memastikan ini saya udah mengonversikan siap 4 digit untuk melakukan cross check. Jadi 0111 ini kan 4 digit itu kita coba konversikan menjadi bilangan basis 10. Jadi menjadi 7. Terus kemudian 4 digit selanjutnya 111 ini 15 dan seterusnya. Nah, sampai digit terakhir 010000 8 itu semua sudah tercover. Jadi dari 0 sampai 15 alias berarti ini untuk nomor satu kita dapatkan jawabannya adalah angka berikut. Ini bisa kita masukkan ke dalam titik. Kemudian untuk nomor dua kita menyelesaikan permasalahan ranking on tournaments, yang mana kita diberikan sebuah graf, yang mana grafnya ini adalah eh, merepresentasikan nomor tim yang mana bisa mengalahkan ataupun dikalahkan. Jadi untuk panah ke arah A, anak ada A mengarah ke B itu me, itu berarti A mengalahkan B gitu. Jadi untuk misalkan ini satu karena mempunyai anak panah kedua berarti satu mengalahkan tim dua, tim satu mengalahkan tim dua. Oke. Jadi untuk kita kan tugasnya adalah menyusun ranking, yang mana kita bisa menghitung rankingnya itu berdasarkan
jumlah menang dan jumlah kalah. Jadi kita ibaratkan kayak mau poin pemenang itu kita mendapatkan plus satu, kalau kalah mendapatkan minus satu. Itu sebagai salah satu caranya. Jadi untuk menghitungnya kita bisa menghitung melihat berdasarkan timnya ada berapa jumlah panah yang keluar dan berapa jumlah panah yang masuk. Panah keluar adalah untuk jumlah yang menang dan panah yang masuk adalah jumlah yang kalah. Oke. Jadi untuk tim satu itu kita bisa lihat note eh, vertex point satu itu ada jumlah satu 2 3 4 panah yang keluar. Itu menandakan bahwa tim satu memiliki 4 kemenangan. Dan itu berlaku juga kita coba tim 2 tim 3 sampai tim 6 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya setelah kita cek yang menang, kita juga cek yang kalah. Misalkan tim satu itu ada satu panah yang masuk dari note 4. Jadi tim satu memiliki satu kekalahan, yaitu kalah melawan tim 4. Begitu pula juga tim 2 sampai tim 6 itu dengan cara yang sama kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, terakhir itu kita tinggal menghitung kekuatan kemenangan, strength of victory untuk setiap tim. Jadi bisa dihitung dari yang tadi kita bilang, menang dikurangi kalah. Tim satu 4 dikurangi satu, tim 2 2 dikurangi 3 dan begitu seterusnya. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil ini kita bisa urutkan berdasarkan kekuatannya. Jadi tim satu berjumlah 3 poin, tim 3 3 poin, tim 2 min satu, tim 5 min satu, tim 6 min satu, tim 4 min 3. Itu urutannya. Lanjut untuk yang nomor 3. Untuk nomor 3 sendiri, kita diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan job sequencing problem. Oke. Nah, job sequencing problem itu adalah ini diberikan tabel urutan pengerjaan berdasarkan waktunya. Oke. Oh, bukan urutan pengerjaan, alias tabel waktu untuk dari suatu pekerjaan untuk berpindah ke pekerjaan lain itu membutuhkan berapa waktu gitu. Nah, kita bisa karena memang ada disclaimer, kita tidak bisa menyelesaikan, maksudnya tidak ada algoritma untuk menyelesaikan secara optimal, maka kita bisa menggunakan greedy algorithm, yang mana kita cek satu persatu, eh iya, coba diambil satu node, kita cek satu persatu, cari ambil yang paling terkecil, gitu. Jadi misal kita di sini, ini sesuai yang ada di tabel tadi, tabel yang ada di soal, itu kita misalkan dimulai dari J1 alias job pertama. Job pertama, untuk line job pertama kita cari mana angka yang paling terkecil atau waktu yang paling terkecil untuk berpindah ke suatu job. Jadi dari angka-angka ini, angka yang paling terkecil adalah di job 6 alias satu. Ya, jadi untuk berpindah dari job satu ke job 6 itu memerlukan satu. Dan jadi begitu seterusnya. Jadi setelah kita dapat job 6 kita lihat line job 6. Kita lihat job 6 dan cari yang mana yang terkecil. Oh, ini yang terkecil. Yang terkecil adalah job 5. Jadi nanti kita masuk habis job 6 kita masuk ke job 5. Nah, dari situ kita berulang. Pokoknya nggak boleh masuk job yang sama yang telah dilakukan. Jadi kita dapat job satu, selanjutnya job 6, job 5, job 2, job 3, dan job 4. Yang mana ini itu berhasil menghasilkan waktu sejumlah 7. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Dan 7. Nah, sebenarnya ini itu bisa dikatakan menemukan urutan pekerjaannya yang paling terkecil untuk yang dimulai dari job satu. Tapi ini belum tentu adalah yang paling optimal karena kita harus mengecek job mengecek setidaknya ada 6 kali dimulai dari job satu, dimulai dari job 2, dimulai dari job 3, dimulai dari job 4, dan job 5, dan job 6. Nah, karena kalau misalkan menjelaskan satu persatu itu lumayan lama, jadi ini saya sudah menghitungnya secara manual dan mendapatkan bahwa ketika kita eh, memulai itu dari job 2 itu kita bisa mendapatkan yang paling optimal. Jadi dengan jumlah batch 5 itu mendapatkan urutan J2, 3, 4, 1, 6, dan 5 gitu. Oke. Mungkin itu untuk yang tugas kelima. Sekarang kita lanjut untuk tugas nomor 6, tugas yang ke-6.
Oke, bentar. Kita lihat dulu tugas yang 6. Ada 3 nomor di sini. Yang pertama kita eh, perlu menunjukkan bahwa graf-graf berikut adalah non-planar graph. Sebenarnya kalau dari teori Euler sendiri kita bisa menghitungnya dan kita bisa apa namanya membuktikan kalau misalkan ini itu non planar atau tidak menggunakan ini Kuratowski graph. Ya, kita harus mencari region dari graf di atas yaitu dengan H dikurangi vertex plus 2 sama dengan R atau region. Maka kita bisa membuktikan keplanaran dari graf di atas. Jadi pertama kita bisa menghitung R sama dengan 7. R-nya ada berapa? Nah, dari semua ini ternyata ketiga graf ini memiliki region yang sama. Jadi kalau misalkan kita cek lagi, teliti kembali, itu tiap node-nya itu memiliki 3 edge. Tiap node-nya memiliki 3 edge, yang mana ini semuanya berlaku. Semuanya sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika graf di atas merupakan graf yang sama. Dan setelah dicari tahu, itu merupakan Peterson graph. Peterson graph memiliki minimal siklus 5. Oleh karena itu, total edge yang dibutuhkan adalah 7 kali 5. 35 edge. Lalu dibagi 2 karena tiap edge dapat dilewati 2 kali. Lalu didapatkan 17. Nah, 17 itu tidak memenuhi keplanaran. Maka graf di atas adalah non planar. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita cek lagi, eh, kita itu bisa secara apa ya, mereduksi grafnya. Kita bisa mendapatkan kalau graf ini itu apa ya namanya memiliki sebentar ini planaritas yang non planar itu bisa didapatkan dari K3,3 K33. Jadi ini akan membentuk graf sebagai berikut seperti yang ada di PPT. Kalau misalkan kita reduksi satu iya satu node terus nanti direduksi lagi yang punya dua edge gitu ya. Tapi ya sebelum soal ini kalau kami tidak berikan cara yang saya sebutkan tadi. Lanjut untuk yang nomor 2. Jadi untuk nomor 1 tadi udah terbukti bahwa graf ketiga graf di atas merupakan non planar. Untuk nomor 2 kita melakukan observasi untuk menentukan apakah graf-graf berikut memiliki sifat planar. Ada toroidal graph, Mobius ladder graph, dan Hewitt graph. Oke, yang pertama adalah toroidal graph. Ini ketika saya googling, jadi sebuah graf toroidal adalah sebuah graf yang dapat digambarkan pada sebuah torus bidang berbentuk donat. Jadi itu kalau misalkan kita lihat memang secara 3 dimensi itu memang nggak ada edge atau vertex yang tertindih. Jadi meskipun graf ini itu memiliki sifat tidak memiliki edge atau vertex yang tertindih, sebuah graf toroidal itu nggak selalu planar. Kenapa? Karena graf tersebut bisa saja hanya memiliki sifat tersebut jika dan hanya jika ia digambarkan pada sebuah torus atau digambarkan secara 3 dimensi. Melainkan kalau misalkan kita gambarkan secara 2 dimensi itu pasti akan tertindih atau ter ya atau tertindih atau berpotongan. Lanjut untuk yang poin B atau Mobius ladder graph. Sebuah graf Mobius ladder adalah sebuah graf dengan jumlah vertex genap yang berbentuk seperti sebuah tangga yang terhubung awal dan akhirnya. Jadi karena sifatnya menghubungkan awal dan akhir tangga, graf ini itu nggak memiliki sifat planar. Jadi karena ini bisa dilihat bahwa ada satu garis atau satu pasang edge yang saling tumpang tindih. Jadi bisa dilihat satu pasang edge yang tertindih. Namun graf Mobius ladder itu dapat menjadi planar hanya dengan menghilangkan satu edge. Menghilangkan satu edge saja itu nanti bisa kita ubah bentuk grafnya dan bisa menjadi benar. Oke, lanjut untuk Hewitt graph. Untuk Hewitt graph sendiri
Graph itu adalah graph Hilbert adalah sebuah graph spesifik yang memiliki 14 vertex dan 21 edge. Jadi memang spesifik yang berjumlah demikian. Jadi setiap vertex pada graph ini memiliki tepat 3 edge sehingga graph Hilbert memiliki sifat tidak planar seperti aturan K33. Oke, sekarang lanjut untuk yang nomor tiga. Carilah sebuah contoh untuk menunjukkan graf yang dimaksud oleh teorema Whitney dan tunjukkan Hamiltonian cycle-nya. Sekarang kita cek dulu yang ada di PPT. Dengan ini teorema Whitney. Jadi adalah sebuah planar graph, misalkan G, di mana sebuah regionnya dibentuk oleh tiga edge. Dan misalkan G tidak memiliki loop paralel edge dan tiga cycle-nya bukan region, maka G akan memiliki Hamiltonian cycle. Jadi untuk contohnya ini saya dapat dari internet. Jadi ini adalah sebuah contoh yang dimaksud oleh teorema Whitney. Di graf di atas mempunyai ciri-ciri yang diberikan yang tadi saya baca dan sesuai dengan teorema Whitney, graf tersebut pasti memiliki sebuah Hamiltonian cycle. Jadi ketika kita tunjukkan Hamiltonian cycle yang adalah sebagai berikut. Jadi untuk cycle yang melewati seluruh seluruh node-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kelompok kami, tugas 5 dan tugas 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.